Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik, amma ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua nikmat yang banyak, yang melimpah, yang besar, seperti halnya hujan yang turun ke bumi dan tak terhitung jumlahnya. Dengan cara apa kita bersyukur? Yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah kita telah bersyukur karena telah diberikan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan, marilah kita curahkan, marilah kita besarkan, agungkan, dan lain semacamnya kepada Nabi kita semua, Nabi mulia, Nabi besar, Nabi ageng, Nabi bagja, pahlawan tanpa bayaran, presiden anti korupsi, dan orang yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti ini, yakni Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang pastinya tak luput dari godaan syaitannya masing-masing. Karena syaitan itu hanya mengajak golongannya untuk masuk ke neraka dan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Karena setan itu adalah musuh bagi kita dan kita juga harus menganggap ia musuh. Seperti firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bagaimana untuk tidak tergoda oleh setan? Ya kita harus mempunyai iman. Iman itu apa? Iman itu adalah keyakinan yang tertancap dalam hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan dengan ketakwaan. Seperti Nadoman Suluk Mijani yang dikarang oleh Kiai saya, Kiai Besar Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, yakni Kiai Haji Maman Imanul Haq Fakih, yang tidak lain berbunyi, iman itu adalah keyakinan yang tertancap dalam hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan dengan ketakwaan. Nah, jadi iman itu adalah keyakinan yang tertancap dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan ketakwaan. Kita semua itu sebagai umat muslim harus mempunyai iman supaya tidak tergoda oleh setan yang musyrik itu. Diucapkan oleh lisan dan diamalkan dengan ketakwaan. Ketakwaan. Bagaimana cara menjadi orang yang bertakwa? Maka Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal 'azminal ghaiza wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yakni adalah orang-orang yang membagikan sebagian hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah. Dan orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan orang-orang yang saling memaafkan sesama manusia lainnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat baik. Nah, jadi seperti itu ya, seperti seperti firman Allah dalam surat Al-Imran, kita itu bertakwa itu 3 cara.
yaitu membagikan sebagian hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah, bisa menahan hawa nafsunya, dan bisa saling memaafkan sesama manusia lainnya. Yang pertama itu, kita untuk bertakwa itu harus membagikan sebagian hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah. Contohnya, kita ini sedang dilanda kesusahan yang sangat besar, yang sangat susah untuk diperbaiki. Kita itu tetap membagikan sebagian hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah. Itu sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Terus yang kedua, kita itu harus bisa menahan hawa nafsunya. Contohnya, ada perempuan lewat yang cantik, yang ya itulah biasanya. Kita itu tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Ya jangan apa gitu, jangan berbuat maksiat. Kalau kita masih tidak bisa menahan hawa nafsunya, ya kita masih digoda oleh syaitan yang musyrik itu. Maka dari itu kita harus mempunyai iman seperti yang tadi, seperti nadoman yang saya bunyikan yang dikarang oleh kiai saya. Nah, terus yang ketiga, kita itu harus saling memaafkan sesama manusia lainnya. Kita tidak boleh mempunyai rasa dendam, mempunyai rasa benci kepada sesama manusia. Karena sebagai umat muslim kita harus saling memaafkan. Nabi Muhammad aja waktu dulu orangnya suka dicaci, dimaki, dibenci, ya tidak ada hormatnya lah semua umatnya itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap tersenyum, tidak mempunyai rasa benci. Maka dari itu kita harus mengikuti Nabi Muhammad yang selalu diapakan oleh umat-umatnya lah. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mempromosikan, ayo masuk ke Al-Mizan Jatiwangi, karena di Al-Mizan Jatiwangi itu seru, menarik, dan ilmu-ilmunya juga bermanfaat. Dan mungkin ada para penonton yang ingin membeli buku Nadoman Suluk Mizani yang dikarang oleh kiai saya, Kiai Besar Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi. Nadoman Suluk Mizani itu nama bukunya. Seperti tadi yang dibunyikan oleh saya, itu enak sekali kalau dibunyikan. Maka para penonton yang ingin membeli, silakan beli ke Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, dan jangan lupa untuk anak-anaknya dimasukkan ke Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga diamalkan oleh para penonton kepada siapapun. Jangan lupa subscribe, follow, and like. Jadi cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri ucapan saya ini dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.